Halo semua, selamat datang Pak Pandu dan teman-teman dan terima kasih sudah menonton video ini. Saya Randy Setiawan dengan nomor induk mahasiswa 2301880925 jurusan Biscation Binus Malang akan mempresentasikan dan memperkenalkan kalian tentang pemanfaatan toko daring bagi UMKM di Indonesia. Pertama, tujuan dan poin penting. Tujuannya apa sih saya bikin ini? Membuat pembaca dapat berpikir tentang pemanfaat toko daring bagi UMKM. Yang kedua, akan dibahas tentang isu itu tentang MEA. Yang ketiga, dampak positif dan negatif toko daring bagi UMKM. Yang keempat, solusi atas permasalahan toko daring bagi UMKM. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Kata kuncinya apa sih? Yaitu UMKM, toko daring, dan MEA. MEA adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Pendahuluan. Saya mengangkat topik ini karena saya melihat dunia internet itu sudah berkembang begitu luas. Apalagi sekarang dunia internet itu sudah merambah ke bisnis. Nah, sekarang bisnis itu tidak bisa kalau kita jalan secara offline saja. Dan kita harus melebarkan sayap kita ke online. Nah, maka dari itulah saya mengangkat topik ini. Yang kedua, saya mengambil UMKM karena UMKM merupakan suatu hal yang vital bagi negara Indonesia. Di sini saya mengambil definisinya itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 ayat 1 tersebut menyatakan bahwa usaha mikro ada usaha produktif milik perseorangan dan atau badan usaha perseorangan yang memiliki kriteria usaha mikro dan sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Dan kalian juga bisa baca di sini usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri tanpa bukan anak cabang dari satu perusahaan, oke? Nah, definisinya toko daring. Di sini saya masih belum menemukan definisi toko daring dari para pakar nasional, tapi saya menemukan dari BAUM. BAUM ini bilang kalau toko daring itu adalah gabungan antara teknologi, aplikasi, bisnis proses, customer, komunitas, service, feedback, informasi dari customer. Nah, maka dari itu toko daring ini merupakan satu platform untuk bisa berjual beli layaknya berjual beli secara offline. Nah, toko daring juga memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Yang pertama, dampak positifnya. Dampak positifnya itu kita dapat melebarkan sayap kita ke dunia yang online. Yang kedua, lebih mudah dilihat sama orang. Yang ketiga, dapat mempersingkat salah distribusi karena kita tidak harus datang ke toko, bukan? Dan juga promosi lebih gampang dan lebih murah tentu saja. Dan masyarakat dapat melihat beberapa produk tanpa harus ke tokonya langsung gitu. Dampak negatifnya, banyaknya penipuan. Yang kedua, pengusaha yang memiliki modal yang tidak begitu besar bakal kalah dengan pemodal yang memiliki modal besar. Karena sekarang toko daring sudah merupakan ekspansi dari beberapa perusahaan seperti Samsung, Wings, Mayora, Unilever, banyak yang sudah masuk ke toko daring. Dan yang terakhir adalah pajaknya yang terlalu tinggi. Sekarang di toko daring ini ada namanya pajak. Pajak ini bakal diterapkan di tahun depan mungkin. Orang yang berjualan di toko daring nggak akan dikenakan pajak seperti orang yang berjualan di retail, seperti itu. Dan hal tersebut dapat menghambat perkembangan toko daring UMKM tersebut. Pendahuluannya, UMKM merupakan salah satu kontributor terbesar PDB nasional. PDB adalah pendapatan domestik bruto yang sudah menyumbangkan 56%. 56% dan juga dia mengurangi pengangguran di Indonesia. Bagus bukan? 56% itu merupakan angka yang sangat tinggi. Kenapa 56% tinggi? Karena sekarang di Indonesia ini akan ada namanya bonus demografi. Nah, UMKM ini menyumbangkan 56%. Nanti pada tahun 2030 itu bakal UMKM bisa menjadi 80%, bahkan lebih. Karena sekarang UMKM Indonesia merupakan salah satu pendongkrak perekonomian nasional, karena dengan ada UMKM, perekonomian Indonesia dapat dikenal dengan asing. Karena sekarang sudah ada namanya perdagangan antar ASEAN seperti di saat ini. Kita lihat di data ini. Di data ini banyaknya ada di WhatsApp, Instagram, Shopee, Facebook, Tokopedia, dan Bukalapak. Nah,
Tokopedia sudah bisa mengirim ke luar negeri lewat namanya kargo. Terus Bukalapak juga bisa. Nah, tapi jeleknya di sini para UMKM ini masih belum memanfaatkan toko daring sebagaimana mestinya. Mereka lebih bisa berjualan lewat WhatsApp, Instagram, Facebook. Dan itu bukan merupakan suatu hal yang bagus karena mereka bukan toko daring dan maraknya penipuan karena ada di 3 platform tersebut. Sekarang kita lihat Shopee. Shopee 53%-nya itu sering digunakan masyarakat Indonesia karena Shopee merupakan banyak promo. Di sini bukan saya promosi tapi benar Shopee bisa mendapatkan barang dari Cina, terus bisa mendapatkan barang dari Jepang dalam kurun waktu seminggu dengan kualitas yang baik. Dan hal itu tidak dilihat oleh masyarakat Indonesia. Seperti itu. Coba masyarakat Indonesia semua beralih kepada contoh saja Shopee atau Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli. Indonesia bakal lebih maju, tentu saja. Seperti itu. Nah, dan juga berdasarkan data yang saya paparkan tadi, sekarang negara-negara ASEAN itu mempermudah jalur kerjasamanya karena adanya masyarakat ekonomi ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN merupakan masyarakat yang dapat berjual beli antar sesama negara ASEAN dengan pajak yang rendah dan dengan izin yang cukup mudah. Nah, sekarang kita lihat di poin kedua. Data analisis Ernst & Young menunjukkan bahwa bisnis online di Indonesia berkembang sebesar 40% setiap tahunnya. Nah, bisnis daring tersebut didominasi oleh pelaku UMKM. Betul saja. Di sini Indonesia merupakan startup. Potensi startupnya paling mudah karena masyarakat Indonesia itu bisa dibilang lebih antusias daripada masyarakat luar negeri yang lain tentang startup. Namun dampak negatif dari globalisasi yang ada ya banyak startup itu banyaknya penipuan seperti itu. Dan juga dampak negatifnya dari banyaknya perkembangan itu akan sangat dirasakan bagi UMKM yang tidak siap mengikuti perkembangan globalisasi. Benar kan? Sekarang aja para penonton atau yang pelaku UMKM di sini masih belum melebarkan sayapnya ke MEA kan. Padahal MEA itu sudah dibuka oleh masyarakat oleh pemerintah Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Persaingan yang ketat juga. Sekarang 40% setiap tahunnya, anggap saja 1 juta. 1 juta berarti setiap tahunnya bertambah 400.000. Terus kita tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, kita bakal kalah dan kita nggak bakal laku produk kita seperti itu. Maka bakal terpuruk UMKM Indonesia itu bakal terpuruk kayak setahun 2 tahun bakal mati, setahun 2 tahun bakal mati juga percuma bukan? Nah sekarang menurut saya pemerintah tuh harus seperti melebarkan sayapnya ke dunia bahwa dia harus memperkenalkan UMKM Indonesia ini. Oh bagus loh UMKM di Indonesia ini, nggak harus kayak tentang BUMN saja karena pemerintah itu jika tidak ada UMKM pendapatnya bakal berkurang bukan. Nah pemerintah ini sekarang sudah menyediakan kredit usaha rakyat yaitu KUR. KUR itu merupakan bantuan dari pemerintah untuk para UMKM yang sedang berkembang dan akan berkembang di Indonesia seperti itu. Bisa kita lihat di sini UMKM Indonesia itu sudah membantu beberapa masyarakat hampir 20% untuk tidak berkeluar rumah, menghindari kemacetan, untuk membeli barang seperti itu. Kesimpulannya apa sih? Setelah yang data yang saya paparkan tadi, bisa kita simpulkan bahwa pemanfaatan toko daring bagi UMKM Indonesia memiliki dampak positif dan negatif yang bisa dirasakan oleh para UMKM. Cara berjualan kita dapat menarik pelanggan, itulah hal yang paling vital. Karena kita harus berinovasi setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahunnya kita harus berinovasi agar kita itu tidak kalah dengan pesaing kita. Di tangan pemilik UMKM itulah toko daring bisa menjadi menguntungkan atau merugikan. Betul saja. Jika tidak diurus, UMKM tidak akan menguntungkan, bahkan bisa saja merugikan. Toko daring bisa menjadi menguntungkan apabila pemilik UMKM menggunakan toko daring seoptimal mungkin untuk dapat menarik pelanggan. Di sisi lain, pemilik UMKM bisa merugi apabila UMKM tidak dapat mengembangkan usahanya di tengah persaingan yang ada. Betul. Karena ini bukan soal pintar atau gimana, tapi untuk siapa yang siap
melihat perkembangan zaman, maka dia akan dapat ber bertahan di tengah kala seperti pandemi seperti ini, atau nanti bahkan ada inflasi, demo, atau lebih parah lagi banyaknya ekspansi dari masyarakat luar ke Indonesia. Itu bisa mematikan para UMKM, dan disitulah kita makanya sudah ada pelatihan bagi para UMKM yang selayaknya UMKM bisa mengikuti pelatihan disediakan pemerintah seperti itu. Saya berbicara seperti ini, saya juga memiliki data yaitu dari Bernas, Hukum, Kompas, Marketing, dan juga saya mengambil buku dari Tulus Tambunan seperti itu. Terima kasih yang telah menonton. Saya harap semoga presentasi saya tadi bermanfaat bagi kalian. Semoga saya berharap bagi para penonton dan penyimak presentasi saya dapat melebarkan saya dapat berjualan di toko daring bagaimana mestinya dan dapat membantu perekonomian Indonesia di kala pandemi seperti ini. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Perekonomian Indonesia tergantung tangan kita, Indonesia mau maju atau tidak tergantung tangan kita juga. Sekian, terima kasih.